Halo, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Rehan Mata, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas komentari terupdate 5 Mei 2021. Sekomentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pada pagi hari ini saya akan mulai update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ 45 mengalami technical rebound pada perdagangan Selasa kemarin. Investor asing tercatat net buy, namun beberapa saham mover tertentu saja, seperti Telkom, BBRI, dan BBCA. Technical rebound terjadi setelah 2 hari berturut-turut indeks mengalami koreksi yang cukup lumayan. Selain itu, pelaku pasar merespon positif data indeks manufaktur dan inflasi yang terakselerasi. Hal ini menandakan pemulihan aktivitas ekonomi di awal kuartal 2021. Kuartal 2 2021 ini mulai terjadi di negara kita. Hari ini pelaku pasar mencermati rilisnya data PDB pada kuartal 1 yang diprediksi masih mengalami kontraksi. Perpanjangan PPKM Mikro dan kenaikan lonjakan kasus COVID-19 global ini masih menjadi pertimbangan investor pada hari ini. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup naik tipis, namun Nasdaq dan S&P ini terkontraksi cukup lumayan. Hal ini dipengaruhi oleh pernyataan Janet Yellen yang mengungkapkan kemungkinan peningkatan suku bunga oleh Bank Sentral AS. Peningkatan suku bunga membantu agar perekonomian di US ini tidak mengalami overheat karena pertumbuhan yang cepat. Saham-saham teknologi semalam ini terjadi sell-off akibat pernyataan Yellen tersebut, karena jika suku bunga naik, maka beban perusahaan teknologi pun akan meningkat. Dan tentunya secara keseluruhan kenaikan suku bunga di sana akan menjadi sentimen negatif pada pasar saham global. Selain potensi kenaikan suku bunga, lonjakan kasus COVID-19 juga menjadi pertimbangan pelaku pasar, dan laporan kinerja yang tumbuh dari beberapa emiten ini belum dapat merubah pesimisme pelaku pasar di sana. Selanjutnya, indeks Edo kembali melemah, indeks VIX meningkat hampir 7%. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global ini mulai meningkat, sehingga memberikan pengaruh negatif ke pergerakan pasar saham. Indeks DXY menguat akibat pernyataan Yellen akan kemungkinan kenaikan suku bunga, sehingga berpotensi memberikan sentimen negatif ke pergerakan mata uang dunia, termasuk ke rupiah. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional ini kemarin rata-rata melemah. Hang Seng menguat 0,70%, namun market Shanghai ini tutup karena Labor Day. Liburnya market Cina membuat minimnya sentimen pada pergerakan bursa saham Asia dan lonjakan kasus COVID-19 terlebih di India ini masih menimbulkan kekhawatiran atas pembatasan kembali akan mengganggu pemulihan ekonomi. Selanjutnya, update currency and bond yield, USD IDR ini melemah tipis dan masih berada di bawah level 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita ini terkoreksi 0,23% dan US 10 year juga terkoreksi 0,93%. Di three currency mayoritas melemah, hal ini berarti indeks dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama. Hal ini akibat penguatan indeks DXY seiring wacana kenaikan suku bunga di US. Tentunya wacana kenaikan suku bunga ini bisa menjadi sentimen negatif ya terhadap pergerakan rupiah kita. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Selasa malam ini rata-rata melemah. Gold, silver, copper ini kompak melemah akibat naiknya dolar. Sementara nikel close karena libur buruh dan tin ini naik 2%. Penguatan komoditas timah ini berpotensi mempengaruhi pergerakan saham basis timah dan nikel pada hari ini. Coal menguat dan CPO melemah, sehingga hal ini akan mempengaruhi pergerakan saham emiten coal dan CPO pada hari ini. Oil WTI dan Brent mengalami penguatan cukup signifikan. Hal ini akibat pertumbuhan data ekonomi US yang terus membaik. Selanjutnya, update dari tim equity research. Di sini ada United Tractor, rekomendasi buy, taking profit di 30.000. Harga batubara yang solid mendorong peningkatan penjualan Komatsu pada kuartal 1 2021, sehingga UNTR menambah target penjualan menjadi 2.500 sampai 2.600 unit, atau naik 66,2% secara year on year, dibandingkan 2020 kemarin 59,8% secara year on year, dari target awal sebesar 1.700 sampai 1.800 unit. Kami memprediksi adanya perbaikan ASP pada kuartal depan dikarenakan adanya normalisasi suplai mesin berat pada semester 2 2021. Sementara untuk estimasi produksi batubara dengan perkiraan cuaca yang mendukung, UNTR menargetkan adanya kenaikan pada kuartal 2 2021 sehingga dapat membantu profitabilitas. Selanjutnya, update dari Pegas rekomendasi buy, taking profit di 1.700. Pada kuartal 1 2021, Pegas menunjukkan hasil pendapatan dan laba bersih yang sejalan dengan estimasi kami, dampak dari kembalinya ASP dan direct cost ke level wajar. Sehingga hal ini menyebabkan normalisasi margin sebesar 1,6 US dollar MBBTU. Kami memperkirakan margin gas bisa terjaga di level 1,8 US dollar per MBBTU untuk full year 2021. Hal tersebut didukung oleh harga gas yang menjadi sangat kompetitif dan telah di cap di 6 US dollar per MBBTU sehingga mendorong peningkatan dalam penggunaan gas alam. Selain itu, adanya perbaikan ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah pelanggan perumahan, bisnis kecil, dan jumlah klien industri dan komersial. Di sisi lain, timbul permintaan yang tidak diduga dari pembangkit listrik disebabkan oleh cuaca ekstrim
dan kekurangan pasokan batubara di kuartal 1 2021. Selanjutnya, Antam, rekomendasi buy, taking profit di 3.200. Antam mencatatkan laba bersih sebesar 630 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 atau naik 101% secara kuartal. Dibandingkan kuartal 1 2020, ini net loss sebesar 282 miliar rupiah. Hal tersebut didukung oleh adanya penurunan dari GA expense yang turun 19,8% secara kuartal, penurunan biaya bunga turun 47% secara kuartal, dan normalisasi pajak perusahaan sebesar 29% pada kuartal 1 2021 dibandingkan pada kuartal 4 2020 ini sebesar 40%. Selain itu, laba bersih yang solid juga didukung oleh peningkatan penjualan emas dan nikel, serta harga nikel yang terus meningkat ini mempengaruhi laba Antam. Selanjutnya, ada Adikarya, rekomendasi buy, taking profit di 1.600. Adi membukukan pendapatan pada kuartal 1 2021 ini sebesar 2,1 triliun rupiah atau turun 30,9% secara year on year. Penurunan ini dikarenakan high base pada periode sebelumnya yang tidak sepenuhnya terdampak pandemi. Selain itu, gross margin mengalami perbaikan dari tahun lalu, yakni sebesar 15,7% dibandingkan kuartal 1 2020 ini sebesar 14,1%. Hal ini disebabkan oleh dimulainya konstruksi proyek jalan tol Solo-Jogja, sehingga Adi dapat membukukan pendapatan sebesar 547 miliar rupiah dan memberikan kontribusi sebesar 25,8%. Untuk detailnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas hari ini. IHSG hari ini diprediksi bergerak mix secara teknikal, kecenderungan melemah. Indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik netral, dan indikator RSI netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116. Selanjutnya, beberapa saham yang menarik ada Inco, rekomendasi trading buy, trading range di area 4.660 sampai 5.150. Lalu Akra, trading buy, trading range di area 3.210 sampai 3.290. Timah, masih trading buy, trading range di area 1.650 sampai 2.015. Selanjutnya, Java, rekomendasi sell, trading range di area 1.900 sampai 2.160. Dan yang terakhir, PNBN, rekomendasi sell, trading range di area 890 sampai 935. Yang masih di negatif melemah, indikator stokastiknya oversold dan RSI-nya oversold. Selanjutnya, update stock pick untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Di sini kita mempertahankan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, Cetra, dan Bank Mandiri. Sementara untuk swing trade yang memiliki rentang waktu hold position dalam 3-10 hari, ini kita mempertahankan TINS ya, kita call lagi TINS untuk trading buy. Untuk swing trade, target price di 2.150. Lalu ada Akra, Waskita, dan juga Inco. Selanjutnya, rekomendasi day trade untuk trading harian, ini ada 15 saham. 8 sahamnya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya adalah Antam, Inco, Wika, Akra, Timah, hingga INKP, Soci, dan MAPI. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders!